almarhum Afan ini ada yang mendorong. Ada semacam tebakan atau mungkin konspirasi dari publik yang bilang bahwa ada orang yang harus meninggal di malam itu. Akhirnya kejanggalan-kejanggalan ini, mulailah orang bertanya, jangan-jangan ada cipta kondisi. Cipta kondisi yang dibuat memang untuk huru-hara. Oleh? Yang bikin rusuh ini siapa? Nah, Pada kenyataannya kan memang ada pembakaran fasilitas umum. betul. Orang-orang yang bisa membakar sekelas halte adalah orang-orang dengan kemampuan aparat tingkat tinggi. Karena bisa membakar besi dan sebagainya. Di Kuitang itu, listrik semua dimatikan, dipadamkan. Kemudian aparat diperbolehkan untuk menembak. Masalahnya saya mendengarkan berbagai source of information yang bilang sengaja mungkin di puncak ini tanggal 5 September besok, Dok. Wah, akan ada puncak tanggal 5 September nanti. Firdian Aurelio Hartono, Halo, Dok. aktivis dan mantan ketua BEM Universitas Padjadjaran tahun 2022. Yes, Dok. Mantap, masih muda, Nice to meet you, Dok. berprestasi. Ikut demo? Wah, ikut dong. Dari tanggal 25, 28, 29 kemarin ikut aksi ke jalan. Ikut ngejarah nggak? Waduh. Enggak, kalau itu jangan. Itu nggak ya? Jangan. Oke, aku pengen tahu dulu deh. Kamu yang benar-benar ikut kan? Iya. Benar-benar di lapangan kan? Dan 3 kali bikin konten di sana. 3 kali bikin. 3 kali bikin. Lu ikut cuma mau bikin konten atau? Konten kan adalah bentuk toa versi digital. Oke. Gitu. Jadi kita perlu nyuarain keadaan di lapangan, Dok. Bukan datang bikin konten terus pulang. Enggak lah, kita sampai jam 9 malam, Dok. Jam 10. Sampai jam 9 malam. Betul. Aku pengen tahu dulu apa sih yang terjadi di lapangan. Mereka ini ngapain sih? Oke. Pertama, kita akan mulai dari aksi tanggal 25 dulu, Dok. Jadi aksi tanggal 25 Agustus Senin kemarin itu berawal kan viralnya dari TikTok. Entah poster datang dari mana, entah dari mana ini organisasi, bahkan kan ada kayak media Tempo kemarin juga bocor halus bilang, ini LSM, mahasiswa akademisi pun bingung, bukan dari kita nih gitu. Nah, tapi viral di TikTok. Makanya saya turun dengan niat, kemudian sebenarnya menganalisa, observasi, kedua membersamai. Di 25 itu, Dok, 24-nya lah malamnya, di X, Instagram, itu runcing perdebatan. Ada yang bilang, ini aksi punya siapa, nggak jelas. Ada lagi yang bilang, ya turun aja dulu gitu. Makanya saya datang ke sana dan saya bikin statement bahwa saya tidak pernah punya kesepakatan untuk membubarkan DPR. Karena akan mengganggu check and balances demokrasi. Tetapi, saya bisa mengerti kenapa ada publik yang jadi saking marahnya narasi bubarkan DPR. Karena ada tone deaf-nya pejabat publik. Di tengah lapangan pekerjaan itu 7 juta lebih menganggur, Dok. Daya beli itu menurun, melemah drastis. Rasio tabungan menurun. Pinjaman online meningkat. 1 juta sarjana menganggur. Kalau kata BPS bahkan 190 juta kemiskinan. Jadi 190 juta? versi data Bank Dunia, sorry tadi koreksi ya, versi data Bank Dunia 190 juta rakyat Indonesia miskin. Dan versi Badan Pusat Statistik, kemiskinan sekarang kemiskinan paling rendah 20-30 tahun terakhir. Berbalik ya? Berbalik jauh. Makanya Data yang dilampirkan dengan apa yang terjadi berbeda. betul, karena indikatornya berbeda. Contoh, kalau misalnya di Badan Pusat Statistik, udah sehari nge-spend 20.000 aja, 20.000 lebih lah, itu udah dianggap gak miskin. Sedangkan udah gak bisa situasi kayak gini. Nah makanya, di tengah berbagai masyarakat tercekik oleh kemiskinan, kedua tercekik pajak gitu, Dok. Pajak juga naik terus. PPN 12%, walaupun sempat batal tapi harga udah terlanjur naik. Kemudian BPJS tarifnya naik. PBB di berbagai daerah 500%, 1000%, contoh di Pati kemarin. Begitupun pajak-pajak lainnya. Satu sisi, the oligarch gitu ya, orang-orang kaya ini malah mendapatkan tax amnesty, pengampunan pajak. Itu kedua, kesenjangan terjadi. Ketiga, di tengah tadi rakyatnya udah miskin, susah, nganggur, dicekik pajak, pejabatnya dapat tunjangan naik, fasilitas mewah, even efisiensi di dalam eksekutif, Dok. Hotel dinas dan mobil dinas itu nggak kesentuh. Artinya sekarang masyarakat itu marah karena kemudian bom waktu yang selalu ditutupi oleh pemerintah. Presiden, Dok, dengan segala menterinya, mengumumkan di kemarin 1 Agustus kan, bahwa ekonomi kita menurun, investasi menaik. Makanya ada satu lembaga namanya Selios, dia isinya teman-teman ekonom muda.
Sampai melaporkan ke PBB dunia, United Nation. Audit dong Indonesia ini. Ini ada kepalsuan, ada manipulasi data. Tapi data-data tersebut kan ada perbedaan ya. Ya. Apa yang disajikan pemerintah Betul. dengan apa yang ada di lapangan. Ya. Kalau di lapangan, menurut Firdian tadi kan rakyat lagi susah nih. Yes. Perekonomian lagi susah. Susah. Daya beli ancur-ancuran turun semuanya ya. Yes. Pajaknya naik. Tapi yang dilaporkan adalah lapangan pekerjaan menurun, kemiskinan menurun. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Padahal terbalik nih. Apakah ini memang, mohon maaf, ditipu, atau sebenarnya pemerintah ini meminta cara pemerintah untuk bilang tenang, jangan panik. Soalnya kalau kalian panik, tambah berabe nih. Soalnya perekonomian dunia juga kan lagi kacau sekarang, bukan cuma ada di Indonesia. Itu bisa keduanya, Dok. Makanya ada satu buku judulnya State of Denial, atau bahasa bayinya negara setelan cuek gitu. Di mana negara itu akhirnya sengaja mengignore problematika masyarakat yang real. Ignore by the mean nggak bener-bener, bukan nggak diurus sih. Diurus, tapi tidak perform, akhirnya kemudian dia perlu dipoles jadi bagus. Ditutupi, dimanipulasi, dihegemoni, dipropagandakan. Pertanyaannya, apakah bisa dengan bilang ekonomi kita baik, kemudian masyarakat nggak panik? Masalah lapar itu nggak bisa ditipu, Dok. Orang tiap hari nganggur, job fair di Bekasi itu, Dok. Bentuk bahwa ini memotong segala kalimat Menteri Bahlil yang bilang, jangan kufur nikmat, lapangan pekerjaan masih banyak. Wamen Noel yang ketangkep sempat bilang, kabur aja dulu sono, keluar negeri, nggak usah balik lagi. Ada lagi kementerian yang bilang, SDM-nya nggak mampu kali. Memotong segala, bahkan ada yang bilang pemalas. Itu mereka yang nganggur malas. Job fair Bekasi jadi satu visualisasi bahwa, enggak, kita tuh nggak malas yang muda-muda ini. Kita ini pengen kerja. Bahkan 1 juta saja lebih nganggur. Tapi ada sistem yang nggak match. Nah artinya, mau negara memanipulasi data kayak gimana pun, nggak bisa kita nipu kelaparan kita, Dok. Nah, ada contoh negara-negara yang bahkan, contohnya Yunani, saya lupa persis tahun berapa, silakan teman-teman Google aja. Yunani itu pernah memanipulasi data saat krisis ekonomi. Ujung-ujungnya apa, Dok? Malah kemudian ekonominya hancur-hancur banget. Makanya kemudian PBB United Nation turun tangan. Jadi, pesan saya buat pemerintahan ya, jujur aja transparan. Lebih baik transparan kepada rakyat dan ajak rakyat bersolidaritas. Dibanding menipu-nipu dan akhirnya ujung-ujungnya ya, visualisasi joget-joget itu, Dok, seakan-akan tone deaf. Bukan seakan-akan, memang tone deaf. Tapi masyarakat tanggal 25 turun ke jalanan ini marahnya spesifik kepada siapa sebenarnya? Nah, balik lagi ya, Dok, ke aksi. Ketika tanggal 25, itu bener-bener full STM. Saya pun tidak tahu ini aksi dari siapa. Ya, saya bisa... Nggak disponsorin siapa-siapa? Nggak tahu, Dok. Saya nggak tahu mereka disponsorin siapa atau organik. Saya ngobrol sama STM-nya mah organik. Cuman gerakan seperti ini tuh nggak sesimpel orang yang turun terus bilang organik gitu lah ya. Nah, banyak, jam 2 siang tuh, Dok, langsung ada gas air mata. Biasanya karena saya sering ikut aksi ya, Dok, dari 2018. Jam 6 sore lah baru ada gas air mata, jam 7. Ini jam 2 siang. Langsung perang mercon sama gas air mata. 2.5 selesai, banyak orang bilang, tuh kan aksinya aneh. Tuh kan aksinya sedikit, tuh kan nggak sebesar yang ada di TikTok. 28 turun lagi kan, Dok, partai buruh. Pagi ke siang, siang ke malamnya udah masyarakat umum lah, siapapun itu nggak tahu lah. Saya datang juga ke sana, ke Senayan. Dan di tanggal 28, sebetulnya suasana masih sama kayak tanggal 25. Yaitu nggak ada sama sekali tuntutan substansi, Dok. Nggak ada sama sekali kemarahan selain bubarin DPR. Mungkin tiap-tiap orang yang organiknya punya kemarahan. Contohnya gimana nih, gue ojol kok nggak sejahtera. Gimana nih gue ibu rumah tangga kok mahal. Mungkin ada. Tapi secara barisan, dia tuh bukan menjadi barisan, Dok. Kerumunan jadi. Nggak ada tutur substansi. Semuanya selalu kayak bubarkan DPR. Sampai kemudian 28 malam, saya masih di sana juga, di dekat pintu 1 GBK. Diselipi kalau saya nggak salah. Ya akhirnya kan tragedi dilindasnya almarhum Afan. Set. Dan saya udah bilang di malam itu, 29 seminggu ke depan, pecah ini negara. Pasti huru hara. Oh, berarti momen terlindasnya almarhum Afan itu memecah. Mecah. Karena yang isunya tadinya pure soal kemarahan ke DPR, soal mungkin joget-joget dan juga kesenjangan ekonomi. Jadi ada kemarahan masyarakat. Kemarahan humanisme aja. Wah anjir, udah mau Afan ini kan, dia masih umurnya 21 tahun. Kemudian dia membiayai keluarganya, keluarga
menengah ke bawah, miskin lah gitu ya, prasejahtera. Kemudian dia harus ditabrak, udah bangun, duduk kan, dilindas lagi. Gitu. Oh, dia sempat duduk? Belum sempat duduk, Dok. Sorry ya, ini aku belum terkopi nih. Mobil Brimob datang nih. Iya. Kecepatannya kencang nih. Kencang. Kenapa dia kencang? Ini, Dok, yang kemudian saya nggak mau bilang ini datang dari siapa, tapi di percakapan masyarakat ngomongin ini, Dok. Bahwa akhirnya kejanggalan-kejanggalan ini, mulailah orang bertanya, jangan-jangan ada cipta kondisi. Ini yang membuat masyarakat harusnya bergedik merinding gitu. Cipta kondisi yang dibuat memang untuk huru-hara. Oleh? We never know, Dok ya. Tapi kalau saya nyomot aja lah obrolan-obrolan masyarakat ya. Dalam kondisi hari ini, Dok, Presiden Prabowo itu bagi saya support penuh untuk kemudian memberikan kesejahteraan dan kedamaian di situasi hari ini. Tapi masalahnya, kalau kita ngambil contoh negara lain di dunia, Dok, cipta kondisi ini bisa terjadi oleh misalnya militer, bisa terjadi oleh misalnya presiden sebelumnya, bisa terjadi misalnya oleh kepolisian, atau menteri-menteri dalamnya berkhianat di negara lain. Untuk mengambil alih kekuasaan. Yes, untuk saya simpulkan ya. Mengambil alih kekuasaan atau menjadi gerbong yang paling kuat di kekuasaan tersebut. Dan artinya konspirasi ya. Konspirasi, namun ya kalau dokter ke lapangan segala macam itu happening. Tapi saya selalu punya keyakinan seperti ini, Dok. Publik itu udah nggak boleh jadi pion dan catur politiknya kekuasaan, Dok. Kalau sekarang obrolan hanya ngomongin soal siapa dalangnya, ini cipta kondisinya untuk apa? Siapa di balik cipta kondisi ini? Siapa di balik huru-hara ini? Kita hanya akan terjebak di mainan mereka, Dok. Bagi saya enggak. Bagi saya hari ini kita harus masuk ke, kita udah hancur, what to be reform. Apa yang perlu dibenahin secara sistemik, ini saatnya. Oke, apa maunya ya? Betul. Jadi apa yang mau diubah? Kalau saya boleh tunjukin, Dok. Jadi, kami masyarakat sipil, kalau ini mungkin teman-teman konten kreator muda, tapi kami sadar bahwa tuntutan-tuntutan ini masih perlu dimaksimalkan lagi, masih perlu partisipasi yang lebih luas lagi. Seenggaknya kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai warga sipil untuk membuat kembali gerakan rakyat ini on the track ngomongin isu, substansi. Saya coba bacain, Dok ya. Oke. Ada 17 tuntutan, saya akan bacakan secara cepat aja. Boleh nggak saya tahu sebelum disebutkan, siapa yang merancang permintaan ini? Ini dibuat oleh teman-teman konten kreator di atas saya ya umur ya, kayak misalnya Afutami dari Think Policy, Andovi, Jerome Pauline, gitu, Abigail gitu, dan Salsa yang kemarin sempat debatin Syahroni juga gitu, dan lain sebagainya. Tapi tuntutan ini milik semuanya, makanya yang ngepost banyak gitu ya. Dan ini belum sempurna, ini harus terus jadi partisipasi yang luas. Tapi setidaknya kami pengen nunjukin simbol di tengah huru-hara hari ini, kami ingin mengajak publik kembali ke track substansi sehingga kita tahu apa yang perlu direform. Sehingga kita akan jadi catur-catur dan pion-pion kekuasaan. Hancurkan! Turunkan! Kan nuntut apa sih? Nggak tahu, pokoknya hancurkan, turunin aja. Ya kan, kalau ada ini kan jadi tahu kan. Seenggaknya gitu. Kalau saya bacain. Apa yang diminta? Pertama, kita judulkan 17+8, tuntutan rakyat. 17 Agustus. Dan 8 Agustus termasuk 8 Presiden Prabowo. Gitu. Oh iya, oke. Transparansi, reformasi, empati. Itu 3 tagline besar. Jadi, untuk Pak Presiden dan juga DPR RI, ada 17 tuntutan yang kami ingin deadline-nya sampai 5 September besok, hari Jumat. 17 tuntutan ini, kita bagi ke dalam beberapa instansi. Contoh, yang pertama adalah untuk Presiden Prabowo. 1, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2, bentuk tim investigasi independen kasusnya Afan maupun seluruh korban kekerasan aparat dan yang meninggal selama demonstrasi seminggu terakhir secara transparan dan jelas. Nomor 3 untuk DPR, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR termasuk uang pensiun dan fasilitas baru. 4, publikasikan seluruh transparansi anggaran DPR. 5, dorong Badan Kehormatan DPR. Periksa anggota yang bermasalah supaya kalau ada yang korupsi, ada yang nirempati bisa dipecat.
Keenam, tugas untuk ketua umum partai politik. 6, pecat atau jatuhkan sanksi yang tegas kepada kader DPR-nya yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8, libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Nomor 9, untuk Polri, Polisian Republik Indonesia, Listio Sigit dan juga rekan-rekannya. 9, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa syarat. 10, hentikan tindakan kekerasan polisi dan pastikan sesuai SOP, jangan lagi gunakan senjata. 11, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan pelanggaran HAM selama di lapangan. Nomor 12, tugas untuk Tentara Nasional Indonesia, TNI, Panglima dan rekan-rekannya. 12, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14, komitmen publik TNI untuk tidak masuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 3, terakhir, untuk sektor ekonomi. 15, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, ojol, nakes, buruh di seluruh Indonesia. 16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Terakhir 17, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan hapuskan outsourcing. Oke. Itu jadi tuntutan rakyat yang berusaha ngembaliin ke substansial, teman-teman. Oke. Aku pengen masuk dan aku akan debatin 17 tadi. Yes. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih dalam, Ya. aku pengen cerita balik ke Afan tadi. Jadi Oke. kan ditabrak ya. Betul. Sempat bangun, Sempat duduk. Iya. Dilindas. Ditabrak, duduk, dilindas kemudian. Karena orang yang di mobil rantisnya, 7 orang kan katanya, anggota Brimob, bilangnya panik, takut. Jadi dia udah nabrak, Dok. Kan dia bisa mundur tuh sebetulnya. Tapi kalau mundur kan dikepung kan, takut dipukulin, dibakar. Padahal kalau, maaf ya, 7 anggota Brimob itu bagi saya nggak punya otak. Karena kalau misalnya mereka sadar, mobil rantis miliaran itu mahal karena dia peluru kebal api, Dok. Jadi kalau masyarakat pukul-pukul doang ya dia nunggu 10 menit, nggak akan itu rusak. Kan ntar temannya juga jemput dari belakang. Habis itu kan kelerai masa aksinya. Tapi dia panik, kemudian dia lindas itu. Itu secara video realnya kan. Tapi kemudian yang menjadi mengerikan, kalau sampai gitu ya, konspirasi tentang cipta kondisi itu benar. Karena kalau dokter lihat dari POV video Afan yang lain, ada Afan itu lagi ikutan lari ketika Rantis itu ngebut. Itu juga pertanyaan, kenapa Rantis harus ngebut? Kenapa? Ini nggak biasa yang terjadi. Rantis ngebut di jalannya sedang ramai. Padahal ramai sekali. Ramai sekali. Dan kedua, saat Afan lagi lari, ada yang almarhum Afannya ada yang mendorong. Saat mendorong, ada kan? Saat mendorong, langsung tendang, didorong atau apalah, langsung rangkak. Artinya, ada semacam tebakan atau mungkin konspirasi dari publik yang bilang bahwa ada orang yang harus meninggal di malam itu supaya kerusuhannya dari DPR dipindah ke polisian kan, Dok. Makanya ini memang tampak super mega konspirasi, tapi the point is bukan soal itu real apa enggak Afan ini menjadi martir bagi para kekuasaan ya. Tapi poinnya adalah hari ini ada pembiaran terhadap kekerasan aparat yang gila-gilaan, Dok. 30 Agustus kemarin, hari Sabtu, saya nggak turun. Karena apa? Karena teman-teman gerakan sipil yang mungkin terkonek dan kita punya kritisisme, kita bahkan bikin campaign tarik mundur masa aksi. Teman-teman pulang. Oh iya? Kenapa, Dok? Mundur dan pulang di situasi kemarin bukan pengecut. Tapi bentuk kita tidak kejebak dalam jebakan Batman. Karena, Dok, sekarang, ini juga mumpung lagi di podcast dokter ya, kita punya campaign. 1, warga jaga warga. Musuh kita itu bukan fasilitas umum. Musuh kita bukan perbedaan suku, ras, dan agama. Musuh kita kekuasaan yang arogan dan berkhianat. Jadi kita pengen bilang, jaga warga nih. Kalau ada mobil yang lagi lewat di aksi, jangan diapa-apain. Biarin dia lewat, karena dia ditunggu sama anak istrinya mungkin, sama orang tuanya mungkin. Makanya gini, Dok. Saat Presiden Prabowo mengeluarkan press conference kemarin, banget 15 menit. Presiden ditemani beberapa ketum parpol dan sebelahnya ada ketua MPR. 15 menit video Pak Presiden, mayoritas kental sekali menyalahkan publik. Dianggap jangan anarkis, jangan adu domba, jangan rusuh, jangan bla 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 bla. Aparatnya pesannya cuman tindak tegas yang anarkis.
Saya bilang di video saya, media sosial, saya bilang, "Pak Presiden, kami percaya Pak Presiden. Oleh karenanya tolong percaya kami juga sebagai rakyat. Kalau perlu Pak, libatkan kami, netizen ini, sebagai informan dan intelijen Bapak. Karena saya sangat pede bahwa Bapak dapat informasi yang tidak tepat atau minimal kurang tepat. Karena Bapak bilang yang rusuh di lapangan adalah masa aksi. Padahal Dok, kalau dokter, bahkan saya minta di video itu, kalau perlu, tolong banget Pak Presiden 1 jam aja scroll TikTok dan X. Kalau Bapak nggak punya, minjem Mayor Teddy, Letkol Teddy, scroll aja 1 jam aja cukup." Yang bikin rusuh ini siapa? Nah, Pada kenyataannya kan memang ada pembakaran fasilitas umum, betul, ada penjarahan, betul. ada bahkan Polres loh dibakar loh. Yes, dan itulah nikmatnya kita hidup di era digital, Dok. Ruang kaca, semua orang bisa melihat. Saya mau agak flashback dikit ya. 98, Dok. 98. Ini yang bisa dibaca di investigasinya Tempo. 98, ketika penjarahan terjadi, pemerkosaan terjadi, Dok, di Jakarta. Siapa yang memulai pertama? Masa aksi? Bukan. Mahasiswa? Bukan, Dok. Sekelompok orang yang turun dari truk, berbadan tegap, baju hitam cepak, turun kemudian menjarah, bahkan bilang, "Soeharto lagi ulang tahun, jarah," gitu. Dan bahkan ada yang memperkosa. Sehingga buat masyarakat yang nggak tahu apa-apa awam ini, ngelihat api, marah ikut-ikutan. Tapi kan dulu tidak ada foto-foto yang bisa validasi itu. Hanya saksi. Call to action ya? Ya sekarang, Dok. Semua ini ruang kaca. Kita bisa lihat di lapangan, Dok. Dokter juga search sendiri di TikTok. Pertama misalnya, ada pembakaran server optics. Masa aksi mana yang tahu server optics itu di mana? Masa aksi mana yang berani bakar server optics tanpa bantuan alat apapun? Kebakar. Saya pun juga tahu server optik itu apa. Intinya ini buat internet biar jadi lebih low gitu lah, Dok. Kedua, fasilitas umum. Ada video dari perempuan yang mungkin dia lagi pulang kerja kali ya. Dia malah merekam di halte, saya lupa Transjakarta mana. Senayan ya. Kok ini ada yang bawa tangga, ada yang bawa alat, rokok bakar. Dan narasi Mbak Najwa Shihab ya, narasi Newsroom, udah pernah bikin liputannya. Di 2020 Dok, saat saya aksi ke Jakarta, sama ada pembakaran halte Sarinah. Dan dia bikin liputan 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah. Dan dikatakan, orang-orang yang bisa membakar sekelas halte adalah orang-orang dengan kemampuan aparat tingkat tinggi. Karena bisa membakar besi dan sebagainya. Ketiga, kerusuhan, Dok. Ada video-video ini, pakai drone, ada yang dari flyover segala macam ngerekam. Ketika ada kerusuhan, itu misalnya nih, polisi dipukul. Jadi dia mukul polisi, Dok. Rusuh kan, polisi marah, rusuh. Orangnya ini masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Masuk ke dalam truk polisi. Oh, aku ada lihat. Dan lain sebagainya, Dok. Termasuk penjarahan. Misalnya di rumah Syahroni. Lagi-lagi, narasi baru bikin posting bahwa banyak saksi yang bilang penjarahan ini bukan dilakukan oleh tetangga-tetangganya. Bahkan pada nanya, ini tuh siapa orang-orang ini? Ada video bahkan lagi ngedorong-dorong pagar. Tadinya tuh nggak mau didorong, Dok, marah. Buka dong. Warga sipilnya. Sampai satu orang dari belakang baju putih pakai topi hitam, ya kan? Datang, langsung, wah udah, buka, masuk semua. Yang lain ikut-ikutan aja. Ikut jadinya. Jadi call to action ya? Itulah kenapa akhirnya ini orang menyadari cipta kondisi. Poin saya adalah, Pak Presiden harus paham bahwa kami percaya Bapak. Kami percaya kepemimpinan Bapak bisa mendamaikan situasi ini dan memberikan kesejahteraan. Tapi Bapak harus percaya kami juga. Jangan tuduh kami ditunggangi asing, jangan tuduh kami dibayar oleh koruptor. Justru Bapak harus lihat, banyak aparat Bapak yang berarti mengkhianati Bapak. Karena Bapak pengen semua ini kan jadi tertib. Faktanya aparat Bapak yang kita nggak tahu Pak disuruh siapa, dan saya nggak mau ngomongin itu juga. Masalahnya di lapangan melakukan provokasi itu. Itu sih, Dok. Oke. Jadi kalau saya simpulkan, ada keinginan kemarahan dari masyarakat, kekecewaan dari masyarakat, dan itu organik. Yes. Tapi kemungkinan Dark Rider. ada yang menumpangi dan memantik api itu jadi lebih besar seperti sekarang. Tapi aksi bakar membakar, kamu ikut? Ada di sana, nggak ikutan, ada. Dan masyarakat juga sebagian berarti ada yang memantik, masyarakat memang ada yang bakar juga berarti ya? Mungkin ikut-ikutan ya. Ada ya teori psikologinya, kalau ngelihat api itu saat lagi marah, saat lagi chaos, dia akan makin mantik gelora lah kasarnya gitu, Dok. Artinya ya posisi hari ini, makanya tagar warga jaga warga itu jadi matters banget, Dok. Karena akhirnya cuman kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau hari ini negara mode suuzon kayak gini, ya hanya kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri. Dan kami pun tidak pernah menyerah kepada negara ini. Makanya tuntutan seperti ini kita bikin tuh kan bukan tanpa sebab. Untuk mengatakan kepada Presiden dan jajarannya bahwa kami ini punya tuntutan, Pak, punya isu. Bapak ini buka dialog, dengarkan kami,
wujudkan permintaan rakyat. Semakin cepat semakin orang yang nyusupinnya nggak bisa gerak banyak. Betul dokter. Tapi semakin lama yang nyusupinnya makin bisa bikin ini chaos kemana-mana. Iya, dan kalau misal dokter akan nanya, apa kemungkinan terburuk ya dok? Kita itu khawatir kembalinya darurat militer. Karena ketika misalnya penjarahan terjadi di mana-mana, ada lagi misalnya pemerkosaan terhadap etnis tertentu atau penyerangan terhadap etnis tertentu, dianggaplah bahwa kemudian situasi sudah terlalu chaos, maka militer yang ambil alih. Dan saya orang yang tidak benci militer, saya sangat mendukung militer, tetapi pada tempatnya. Militer hari ini perlu menjaga batas-batas teritorial Indonesia karena kita lagi ada dalam suasana so-called Perang Dunia III gitu. Perang Dunia IV, III gitu ya. Bukan tugasnya militer untuk kemudian memasuki tadi ruang-ruang demokrasi dan sipil. Artinya, ketika darurat militer terjadi dok, unsur-unsurnya dipenuhi, kekacauan ini mengarah kepada unsur darurat militer, ya kita yang tadinya cuma nonton di YouTube tentang Myanmar, tentang Thailand mungkin, atau mungkin lebih jauhnya di Timur Tengah sana, Itu it terjadi may di be kita. happen in Indonesia gitu. Dan itu yang harus kita hindari. Artinya kita percaya bahwa militer perlu kita dukung pada tempatnya, kepolisian perlu kita dukung, direform tapi jadi lebih humanis dan kultural, termasuk kalau perlu mencopot senjata yang mereka punya, karena pada akhirnya polisi itu sipil, tapi dipersenjatai gitu kan. Sekarang gayanya polisi yang militeristik. Oke. Gitu. Bro, gue mau tanya nih ya, pendapat pribadi, membakar fasilitas umum, membakar gedung DPRD, halte, lu setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh demonstran tersebut? Enggak, tapi kita perlu mempertanyakan justru untuk para pejabat publik. Ini semua kan dibangun uang rakyat dok, pajak. Ya kan, gedung DPRD, fasilitas umum, itu kan uang rakyat, pajak. Tolong tanyakan kepada para pejabat publik, kenapa rakyat melakukan itu, akhirnya ikut-ikutan ya, lakuin itu. Kenapa mereka nggak ngerasa punya sense of belonging terhadap pajak yang mereka beri? Artinya selama ini ada yang nggak match. Sekecewa itu mereka. Bagi saya iya. Ya terlepas dari mungkin ada yang memantik kan. Iya. Tapi ya kalau jadi misalnya memantik, misalnya gue datang ke rumah lu, ayo kita jaga rumah Firdian kayak gitu. Kalau yang warganya waras sih pasti ngomong nggak mau ikut-ikutan ya, sorry ya. Iya. Nggak mau ikut-ikutan ya. Betul. Lu aja sendirian deh kayak gitu ya. Betul. Ini kan semuanya ikut semua. Akhirnya. Berarti yang memantik oke mungkin ada dia konspirasi. Masyarakat. Ya mungkin ada konspirasi, mungkin dia paham psikologis masyarakat. Betul. Tapi di sisi lain yang ikut-ikutan, berarti kan juga ada kekecewaan juga. Beneran marah. Contoh, penjarahan nih dok. Saya bukan orang yang mendukung penjarahan rumah-rumah pejabat publik. Tetapi keterlanjuran ini harusnya kita jadikan momentum untuk menyatakan sikap bahwa kita melawan balik politik yang hedon dan selebritas politik. Balikkan politik Indonesia kepada relnya bicara soal ide, gagasan, dan perdebatan. Hari ini akhirnya kita saksikan politik itu jadi sangat-sangat nuansanya hedonis banget. Kalau lu politisi lo kaya raya, lo dijaga patwa, lo rumah besar. Kalau lu politisi lu udah kayak selebriti, lu main sama selebriti segala macam. Padahal yang kita pengen lakukan, politisi itu harusnya hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan by the mean adalah lu ngerti apa yang jadi empati masyarakat dan juga apa yang dirasakan masyarakat. Kedua adalah politisi itu harusnya bisa memberikan ruang dialog dan bahkan perdebatan. Dan perdebatan itu bukan seremonial, bukan cuman rapat dengar pendapat, RDP itu di DPR. Bukan cuman sosialisasi, tapi memang mungkin hari-harinya mereka di ketemu masyarakat. Perdebatan itu kan part of serap aspirasi. Jadi saya nggak sepakat dengan penjarahan, tapi bisa dijadikan sebagai momentum kita untuk bilang bahwa kita melawan hedonisme politik dan selebritas politik. Begitupun saya nggak sepakat dengan pembakaran Fasum dan juga DPRD, tapi kita bisa ambil momentum bahwa ini jadi PR untuk negara. Kenapa pajak yang kemudian akhirnya dibangun semua itu, masyarakat nggak ngerasa punya sense of belonging. Oke. Gitu. Oh, ini kan dijarah ya. Ada beberapa rumah yang dijarah ya. Aku gimana ya ngomongnya ya? Takut salah ngomong. Takut salah ngomong. Betul. Takut salah ngomong sih. Iya. Situasi ini emang jadi mengerikan kan dok, kita mau apapun juga. Iya, kalau sorry ya, ini pendapatku pribadi. Aku minta maaf kalau misalnya menyakiti kalian atau apa ya. Kalau menurutku kalau yang diketok palu vonis di korupsi, aku lebih setuju sih. Iya. Misalnya Pak
Ya, aku nggak sudah sebut karena memang sudah divonis ya, gitu Betul. ya. Terbukti melakukan korupsi. Ya, Itu mau kalian jarah demi ngomong bahwa ini adalah duitnya rakyat yang dicuri, aku masih oke. betul. Tapi kan itu dia, Dok. Ini kan orangnya kasar ngomong ya, Ya, kasar ngomong ya. Yang satu cuma joget, heeh. yang Nam satu bilang cuma maaf ya, macet Bintaro ke Senayan. Bintaro ke Senayan. Iya. Aku tahu itu salah. Iya. Aku tahu itu Betul. salah. Yang lain ya cuma joget-joget doang. Yang lain cuma tidak punya empati lah kita ngomong ya. DJ, Iya. gitu ya. Di saat situasi masyarakat yang tidak lagi baik-baik saja. Iya. Tapi apakah itu menjadi alasan tepat untuk dijarah? Pertama, kita perlu sadarin bahwa kemarahan, saya heran justru kalau hari ini kekuasaan kaget rakyatnya marah. Karena hari ini kemarahan rakyat itu bukan soal joget-jogetnya, itu hanyalah visualisasi paling mudah untuk bilang bahwa rakyatnya lapar, pejabatnya hidup bermewah-mewah dan berjoget-joget. Oh. Tapi pada akhirnya ini adalah akumulasi kemarahan yang panjang, Dok. Contoh, saya orang yang tipikal akan bilang, saya sepakat gaji DPR kalau perlu besar, besar. Asal apa? Perform dan transparan. Sekarang, satu, DPR-nya, undang-undang yang kita inginkan, mandek, Dok, belasan tahun. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Undang-undang masyarakat hukum adat, perampasan aset. Nggak digolin. Undang-undang kita tolak sampai demonstrasi ke lapangan, dipukul polisi di lapangan. Undang-undang TNI, undang-undang KPK, undang-undang KUHP, undang-undang IKN, undang-undang BUMN, Cipta Kerja, disahkan diam-diam di hotel mewah. Di mana performanya? Kedua, DPR-nya toh pada akhirnya punya rumah besar semua. Transparansi tunjangan rumah itu untuk apa sih? Akhirnya sekarang saya bisa paham kenapa masyarakat nggak merasa terwakil oleh DPR. Dan kondisi masyarakat juga lagi tidak baik-baik saja aku dengar ya. Sangat-sangat tidak baik saja gitu. Dan bagi saya tidak baik-baik saja ini kan nggak bisa, Dok, dipoles dengan pura-pura bahagia gitu. Data-data yang menyenangkan hati karena pada faktanya memang pengangguran makin banyak. Makin banyak, Dok. Perekonomian makin jelek. Iya. UMKM semuanya ngadu-ngadu semua. Iya, dan misalnya gini deh. Oh, tapi kalau misalnya data, emang berapa banyak orang ngerti data? Betul. Hanya mungkin orang-orang yang melek terhadap politik dan juga membaca berita punya critical thinking yang akan paham soal data kan. Justru itu letaknya. Di mana masyarakat di bawah, mau itu penjual warung, satpam, ojol, UMKM, mereka nggak tahu data, tapi mereka aja ngerasa lagi susah. Kebayang dong, masyarakat tuh punya feel ketika ngerasa susah tanpa harus ngeliat angka, Dok. Sorry, gue nggak lihat data, tapi gue tahu nih. Iya. Omset gue turun. Terus teman gue juga sama ternyata. Saudara gue juga lagi nganggur. Ini Lagi ponakan sepi. gue nggak bisa sekolah nih, mahal. Ya itu terjadi, Dok. Gitu. Bukan karena jogetnya. Jogetnya akumulasi aja, udah sebel terus kayak si anjir joget gitu lah kasarnya. Iya, bukan masalah tololnya ya. Iya. Tapi karena orang kita lagi susah, ditololin pula. Itu. Udah lapar, miskin, nganggur, ditololin. Gimana nggak sebel? Emosi ya. Emosi, Dok. Marah. Gitu. Walaupun lagi-lagi kita tidak pernah membenarkan bubarkan DPR, membenarkan presiden turun, membenarkan bakar-bakaran, nggak pernah. Tapi saya bisa ngerti kenapa orang tuh jadi marah gitu loh. Oke, tapi pantaskah untuk sampai dijarah? Enggak, Dok. Nggak pantas. Tapi tau nggak, saya pengen bilang gini. Kenapa akhirnya publik itu memilih menghukum pejabat-pejabat yang mereka anggap ini kurang ajar nih? Dengan akhirnya menjarah, walaupun saya lagi-lagi orang meyakini dengan berbagai berita yang ada dan investigasi yang ada bahwa penjarahan adalah oknum gitu ya. Dimulai oleh oknum gitu. Tapi kenapa akhirnya hukumannya mengarah seperti penjarahan? Jadi, Dok, sempat misalnya bulan apa ya, 3 bulan lalu, di TikTok tuh rame namanya polisi AI. Jadi polisi AI itu nangkepin Joko Widodo, nangkepin Gibran, nangkepin Bobi. Terus saya bilang gini, saking rakyat tidak punya kepercayaan terhadap penegakan hukum, saking rakyat tidak pernah percaya bahwa hukum itu bisa runcing juga ke atas, akhirnya mereka harus pakai kreativitas untuk membuat dirinya puas bahwa kayaknya mereka bisa diadili deh dengan AI, termasuk dengan jarah. Coba kalau penegakan hukum kita memuaskan. Mereka percaya ini orang ngomong kasar, kita percaya seminggu lagi partainya pasti marah, kemudian dikasih ke Mahkamah Kehormatan Dewan, kemudian dipecat. Ini ada yang korupsi nih, udah pasti ntar seminggu lagi ditangkap KPK, kejaksaan dan sebagainya. Sekarang nggak bisa gitu, Dok. Kenapa akhirnya banyak masyarakat yang
memilih aksi kemarin di depan Polda Metro Jaya, depan Mabes Polri, di depan Kuitang, Makobrimob. Karena mereka tahu, Dok, kita semua tahu, kalau kepolisian tidak didemonstrasi, kita nggak akan pernah menemukan keadilan untuk korban, Dok. Gama di Semarang tewas, dia pelajar loh, Dok. Dan awal difitnah dulu, Dok. Dengan dibilang bahwa Sajam ikut tawuran segala macam. Padahal faktanya ditemukan lagi investigasi CCTV, enggak. Akhirnya polisi klarifikasi, oh enggak, dia ternyata salah. Kanjuruhan, 130 orang meninggal karena gas air mata, dibilang karena apa? Itu karena mereka kehabisan nafas. Lah iya, karena gas air mata kehabisan nafasnya, jangan political correct dong. Oke. Begitupun dengan berbagai kekerasan kepolisian lainnya, termasuk Afan dan 7 demonstran itu, Dok. Oke. Jadi yang terjadi, wah. Yang terjadi hari ini, kalau saya sih gini, Dok. Saya mau mencoba membuat, pasti saya yakin perdebatan tadi tuh, percakapan tadi membuat suasana yang nonton, aduh gini banget negara gue ya. Nah makanya saya pengen coba ngasih semacam harapan, Dok. Bagi saya gini, ada teori yang mengatakan hanya butuh 5% orang yang sadar dari Republik ini untuk membuat perubahan. 5% doang? 5% dong, Dok. Ini teori dunia. Makanya ketika dulu proklamasi kemerdekaan, 90% lebih rakyat Indonesia buta huruf. Jadi kalau kala itu Bung Karno, Syahrir, Hatta, dan teman-temannya pengen bikin voting, merdeka nggak? Pasti pada bilang, apaan merdeka? Tapi mereka orang terpelajar, kuliah di ITB, Belanda, dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Kita merdeka. Jadi poin saya, hari ini kita bisa jadikan momentum untuk perubahan yang lebih baik. Karena saya selalu bilang, kita perlu memang mencintai Indonesia tanpa lelah, Dok. Mencintai bangsa ini tanpa lelah. Nah, mencintai bangsa ini tanpa lelah itu sepaket dengan jujur kalau bangsa kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi bagi saya percayalah dari seluruh huru hara ini kita akan mengarah yang lebih baik. Caranya gimana? Caranya teman-teman semua harus bisa berkontribusi dengan apapun caranya. Karena sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan gitu, Dok. Mau misalnya kalian komentar saja, memberikan like, men-share berita yang positif, berita yang hoax ditangkal. Gitu. Bahkan misalnya teman-teman ngerasa, aduh nggak bisa nih gue kerja di kantor, yang kantor gue bosnya agak galak soal ginian. Sekedar teman-teman donasi masa aksi yang jadi korban kan nggak kelihatan bos. Itu juga kontribusi. Atau di tongkrongan politik deh, nggak ada bos kantor di sana, itu juga bagian dari kontribusi. Jadi saya percayalah hari ini ada gerakan kesadaran kritis yang tumbuh dari masyarakat, dan itu bagus, Dok. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 September ya? Live TikTok sudah dimatikan ya? Live Instagram juga sudah dimatikan. Instagram juga ya? Live Shopee enggak kan? Live Shopee aja. Ambil dagang. Yang penting live kan. Kita nih jadi buta apa yang terjadi di lapangan. Kalau hari ini apa yang terjadi di lapangan? Sama, Dok. Jadi gini, saya kan turun 3 kali aksi tadi. Kenapa live TikTok ini sampai tutuplah sementara ya? Karena memang itu source of information luar biasa, Dok. Jadi, nah ini menarik nih, saya mau ngomong gini. Saya pengen teman-teman yang nonton itu bukan hanya mempertanyakan dan menyalahkan masyarakat yang mungkin nggak tahu apa-apa, tapi ikut membakar-bakar fasum, transum, dan lain sebagainya. Saya pengen jangan berlarut-larut lah di konflik horizontal. Karena kita ini sesama warga harus jaga warga gitu. Sipil jaga sipil gitu. Tapi menurut saya teman-teman juga pertanyakan. Karena selama ini negara juga ikut menghancurkan fasilitas umum yang besar yang namanya hutan. Berapa ribu hektar hutan yang hancur di tangan presiden sebelumnya. Negara juga ikut menghancurkan satu kepercayaan publik lewat pajak dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin hancur-menghancurkan, sebetulnya negara lebih parah. Saya pengen bilang ke teman-teman bahwa jangan tarik kemarahannya ke horizontal, tarik ke vertikal gitu. Nah, termasuk soal misalnya live TikTok gitu, Dok. Ada satu kemarahan kita juga kepada media-media nasional. Ya nggak semua lah, tapi ada. Soal giliran misalnya bakar-membakar headline, live mereka. Giliran masa aksi dipukul, diculik, dipiting, di apa-apain, bahkan ditembak, Dok, dibunuh gitu. Mana headline-nya? Mana live-nya gitu. Nah, makanya ternyata rakyat ini kan lagi-lagi inovatif dan tidak pantang menyerah gitu. Ditemukanlah fitur live TikTok yang akhirnya pas saya turun aksi ke lapangan, Dok, saya juga nggak tahu ini aksi di mana ya. Caranya gampang. Live demo hari ini, wah di Senayan gitu. Pergi ke sana. Dan bahkan saya nanya ojol kami samping, Bang, di mana Bang sih Bang? Oh itu Bang, Pejompongan. Ramai nggak? Ramai sih live TikTok nih gitu.
Jadi semacam bahkan mempermudah akses. Betul, demokratisasi informasi namanya. Penontonnya 20.000, 40.000, bahkan itu ojol-ojol nge-live itu 3 jam 4 jam dapat 18 juta. Dia kan di give. Ya ada yang give-nya oknum ya, yaitu judi online ada. Tapi banyak juga yang give-nya real memang karena empati. Artinya memang rakyat ini kalau bersatu dan serem ya. Iya, kita tuh berdaulat kita tuh. Jadi jangan ngerasa kita kecil. Gitu sih, Dok. Kalau sudah berkumpul jadi serem ya jadi. Dan saya pengen bilang gini, hari ini kayak gimana hari ini? Chaos gak sih? Hari ini kalau tadi saya datang ke sini ya jam 6 sore belum, nggak chaos gitu. Saya tadi kan dapat foto dari teman saya lagi di DPR RI Senayan. Oh nggak chaos. Cuma nggak tahu nanti gitu. Nggak tahu nanti malam. Nanti malam. Makanya pesan saya hari ini teman-teman tarik mundur dulu masa aksinya. Karena hari ini, Dok. Jadi ada campaign yang lagi kita bikin juga di media sosial. Bahasa bayinya gini. Kalau posternya jelek, nggak usah ikutan aksi gitu. Artinya, jadi banyak di medsos itu poster-poster yang jelek lah. Jelek ini udah mendesain jelek. Seruannya aneh. Karena ada kontak person tuh, Dok. Dicek kontak personnya dalam kurung silop gitu-gitu. Intinya orang-orang yang nggak jelas antah berantah gitu. Oke. Soalnya kan ini sudah dilampirkan nih. Betul. Maunya kita nih. Kenapa masih demo? Kan mereka kasih waktu dong. 5 hari kan? Ya 7 hari ya, 1 minggu ke depan, artinya tanggal 5 September kan? Iya. Kenapa masih demo? Pertama, gerakan yang punya substansi kayak gini, kita belum bikin satu demonstrasi yang tertata dan rapih dan fokus kepada substansi bukan kekerasan. Belum. Dan mungkin di pekan ini pasti akan dibuat, Dok. Yang kedua, apakah kemudian kalau tuntutan udah dikasih harus berhenti bersuara? Ya enggak juga. Karena kita tahu hari ini no viral, no justice. Jadi mengawal itu perlu. Makanya pesan kami itu bukan jangan berhenti bersuara, tapi kalau aksi nggak jelas jangan turun aksi. Oke. Hari ini makin ke yang lu rasain karena lu benar-benar di lapangan ya. Kalau gue kan di media sosial doang ya. Makin memanas atau sudah mereda? Dibanding tanggal 30 dan 29 mereda, Dok. Tapi masalahnya saya mendengarkan berbagai source of information yang bilang sengaja mungkin di puncak ini tanggal 5 September besok, Dok. Jumat berarti ya. Gitu. Artinya wah, akan ada puncak tanggal 5 September nanti. Katanya. Lagi libur ya. Entah jadi untung, entah jadi enggak sih itu. Tapi poin saya adalah teman-teman warga sipil jangan sampai kena jebakan Batman aja sih. Karena hari ini betul-betul banyak aksi yang dibuat oleh oknum-oknum. Jangan sampai kita jadi pion ya. Iya, tujuannya apa? Tujuannya memang akhirnya tempur di situ, rusuh kan, Dok. Lagi-lagi kalau rusuh harus ada entah kepolisian mengambil alih Indonesia atau militer ambil Indonesia atau ya apapun lah. Makanya kita mau support Presiden Prabowo untuk ya Pak percaya sama kita aja Pak gitu. Ya percaya sama aparat Bapak silakan, tapi Bapak hukum dong aparat-aparat yang. Tapi demonstrannya masih mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Saya nggak tahu ya kalau secara keseluruhan, Dok. Tapi yang jelas seluruh ya contoh di substansi ini kita nggak sama sekali ngomongin soal presiden turun gitu. Karena gini sih, Dok, akhirnya bagi saya rakyat di bawah ini kadang juga nggak peduli pergantian presiden DPR siapa. Mereka tuh peduli kenyang atau enggak, sejahtera atau tidak, bisa bersekolah enggak, kalau kelas menengah mungkin bisa ngirup udara bersih enggak, transportasi umum bagus enggak, bisa beli rumah enggak, ngontrak enggak gitu. Ya itu yang kemudian hari ini bagi saya kami pengen fokus pada substansi gitu, nggak mau fokus pada kudeta bagi kami is not us aja. Bukan itu mau kita mau reformasi, mau perubahan. Iya. Saya mau debatkan 17 permintaan tadi. Boleh dibaca ulang. Ini saya setuju ya. Saya sangat setuju sekali lagi saya bilang ya. 17, saya sudah baca 17+8 ini saya setuju. Ya. Itu juga keinginan saya, malah lebih banyak lagi sih keinginan saya lebih dari itu ya. Betul. Tapi karena ini adalah dialog, saya coba akan pakai POV-nya saya di pemerintah. Ya. Coba mendebatkan ya, supaya punya kekuatan ya. Yang pertama boleh. 1, tugas untuk Presiden Prabowo. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Saya akan jawab itu. Yes. Kalau demonstrasinya mereda, bisa. Kalau demonstrasinya tambah banyak, ya nggak bisa dong. Ya. Kita juga sama-sama tahu tadi, bisa jadi ini disusupi. Ya. Bagaimana untuk menangkal disusupin ini? Tentu saja aparat kepolisian dan TNI harus turun dong. Menjaga masyarakatnya. Kalau ini ditarik, tentu saja ini jebol. Pertama gini, Dok.
Kalau saya pakai bahasa Gus Dur, Gus Dur pernah bilang, konflik bersenjata yang ada di Papua tidak akan pernah mereda, even dia ditodong oleh senjata. Solusinya adalah dialog, Dok. Makanya Gus Dur kan di titik bahkan, apa sih kalian mau apa salah satunya? Kita mau naikin bendera Bintang Kencana, ya udahlah, sok naikin lah. Di bawah bendera Indonesia tapi ya, gitu aja kok repot. Gus Dur kan gitu. Artinya saya pengen bilang, tidak ada kemarahan yang bisa selesai dengan todongan senjata, pembungkaman, penangkapan, menghilangkan live TikTok, dan lain sebagainya. Tambah buat dialog. Marah, tambah buat kesel, tambah buat itu. Disepelekan jadi tambah marah ya. Dalam konteks tarik dari pengamanan sipil artinya adalah, ya nggak bisa hari ini publik yang mau nyampein aspirasi secara real, pas lagi ngobrol, diskusi, belakangnya senjata semua gitu. Dengerin dong. Gak setara, Dok. Oke, dengerin dong kayak gitu ya. Aja, gitu. Bukan di todong senjata. Iya, saya yakin juga kalau misalnya presiden 1 orang di sini nih, terus 8 orang di sini bisa perwakilan, ada perwakilan korban kekerasan seksual, perwakilan korban pelanggaran HAM, perwakilan akademisi hukum, perwakilan akademisi anti korupsi ekonomi. Ditinggal lah, nggak ada pengamanan, nggak akan dipukul juga, Dok, itu Presiden Prabowo. Artinya percaya Pak Presiden gitu. Nah, poinnya adalah ya kita pengen berbagai ketertiban. Kita pengen tertib, Dok, sama. Kita pengen damai lah. Itu setara, pasti pemerintah masyarakat sama pengen damai. Tinggal caranya aja. Satu pengen senjata, satu pengen dialog. Kita pengennya dialog. Pengennya dialog. Oke, yang kedua. Bentuk tim investigasi independen, kasus Afan, Umar, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus, termasuk entar-entaran, kalau ada lagi amit-amit, dengan mandat jelas dan transparan. Jadi gini, saya hormatin dan terima kasih untuk para pejabat yang memberikan pesangon ya untuk korban demonstran. Misalnya uang untuk keluarganya. Bahkan kan bapaknya Afan yang bilang, saya dapat miliaran tapi ini nggak bisa gantiin anak saya. Nah, jadi saya bilang tim investigasi itu tugasnya adalah membuat negara itu bukan cuman ngasih bantuan ekonomi untuk korban, tetapi menuntaskan keadilan. Apa itu keadilan? 1, temukan dan hukum seberat-beratnya pelaku. 2, memastikan reformasi supaya nggak terulang. Oke. Itu sebetulnya. Aku setuju. Kita anggap nih, dia sudah numbur, dilindes lagi. Tanya salah atau nggak salah? Salah. Oke. Yang salah siapa? Di kejadian Afan? Ya Brimob yang ada di sana. Brimob yang ada di sana atau yang nyetir mobil? Ya, ini juga ada rekaman ini sih, Dok, muncul ya. Tapi ini tolong verifikasi lagi teman-teman. Jadi di rekaman itu muncul ketika supir nabrak, teman-teman juga panik. Udah, lensil saja gitu lah. Jadi ini satu tim ya, suasana kepanikan bareng lah. Oke. Itu fix ada atau? Ada di medsos ada, tapi verifikasinya memang perlu lebih jauh. Oh, klarifikasi perlu lebih jauh ya. Kita anggap saja itu tidak ada yang karena waktu itu terlalu cepat gitu. Jalan. Menurut lu yang paling salah siapa nih? Atau gue deh, atau lu deh, salah satu kita satu duduk di sana nih. Jadi gini, kita nggak suara nih, karena saking wah ada apa nih? Tapi kan tiba-tiba blok langsung jalan. Nah itulah yang jadi salah adalah ketika kita menjadikan kejadian ini langsung di peristiwa nabrak dan ada yang masih ada yang duduk, itu pasti debatable. Ada yang bilang udah salah. Kita nggak usah ngomong lagi. Dilindes itu salah. Yang paling benar itu adalah mundur, dia keluar. Even dia mati atau enggak. Itu yang paling benar. Dan yang paling benar adalah mobil rantis seharusnya tidak ada di jalanan itu. Oke. Yang paling benar juga ketika kecelakaan itu terjadi. Kalau itu memang benar-benar kecelakaan. Itu adalah mundur. Dia keluar. Dan harusnya dia nggak dipukulin di situ. Harusnya nggak sampai mati ya. Harusnya. Sebenarnya ketika dia bilang, sorry, maaf. Saya yakin banyak ojol-ojol juga kayak, jaga. Masalah kita tuh gak enakan. Itu normalnya ya, itu normalnya. Kita kan bicara ini semuanya ekstrim semua kan. Keluar dibunuh kan gitu kan. Itu kan ngomongin paling ekstrim. Ya ekstrim. Padahal bisa jadi dia keluar ya mungkin dikomunikasi orang, habis itu dirangkul orang. Iya, mungkin kayak udah kawal nih, orang salah cuman ya udahlah jangan diapain gitu. Iya, oke. Itu yang paling benar ya. Tapi kan ini dilindes lagi, salah dong. Jelas salah. Salah kok. Betul. Yang gue pikirin adalah kenapa 77-nya? Yang bersalah. Iya. Ya karena mungkin 77-nya berperan aktif dalam mengenabling itu terjadi, Dok. Tuh. Ya kalau benar ya. Tapi kalau enggak kan harusnya sesuai dengan koridor hukum dong. Ya artinya pengakuan kan udah ada, kan kemarin juga udah ada ini ya, Dok, pengakuannya kan dari supirnya ya? Brimob ini. Maksudnya mereka semua sepaket memang ngerasa bahwa kata mereka kan habis kita Pak kalau kita keluar. Artinya satu mobil panik. Oke, satu mobil sepakat untuk melakukan itu ya. Gas aja gitu. Oke, next selanjutnya kalau tadi tim investigasi ya? Independen. Selanjutnya, ketiga. Yes, tiga tugas untuk DPR, Dok. Saya langsung 3, 4, 5 lah karena mirip-mirip. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Oke, setuju, saya no debat di situ. Ya, termasuk pensiun.
4. Publikasikan transparansi anggaran. Saya no debat juga di situ. 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Saya sepakat tidak ada debat di sana. Lanjut. Kalau DPR emang begitu ya. 6. Tugas untuk ketum partai politik. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada DPR yang nggak etis dan memicu kemarahan publik. Oke. 7. Oke. Ya tapi bukan karena like or dislike ya. Iya. Akuntabilitas Ya, saja. akuntabilitas. Akuntabilitas. Oke, setuju saya. 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat tengah krisis. Oke, saya Partai setuju. nggak boleh diem. Jadi, terus saya masuk dok. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik beserta mahasiswa serta masyarakat sipil. Oke, saya nomor 3 tadi yang masalah bebaskan demonstran tuh bukan di itu ya, bukan Pak Prabowo ya? Ya, itu di Di kepolisian. polisian ya. Oke, Ya. lanjut silakan. Lanjutin dok ya. Iya. 9. Tugas untuk Polri. Oke. 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Saya akan debatkan di sana. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Saya tidak debat di situ, tapi saya akan masuk ke Nomor 9 bebaskan demonstran yang ditahan. Yes. Pertanyaan saya, kalau ada yang ditangkap lagi ngejarah. Oke. Jadi gini dok. Kalau ada yang ditangkap lagi bakar fasilitas umum. Oke. Pertama, kalau kita ngomongin soal advokasi untuk korban ya dok, korban yang ditahan. Jadi kalau dokter ngikutin, ini dari dulu. Jadi gini, ada satu undang-undang yang hari ini kita lagi kawal namanya RKUHP, Kitab Hukum Acara Pidana. Yang mana KUHP itu kalau kita kelewatan, polisi itu jadi super cop, overpower ya. Kenapa? Karena selama ini aja kita sudah melihat, ketika misalnya ditangkap dok, LBH datang ke sana, gak boleh ditemuin. Padahal yang namanya penangkapan, mereka punya hak gitu. Artinya dok, dan saya punya teman namanya Choi Yonggi. Choi Yonggi ini mahasiswa UI, dan dia adalah tim medis saat aksi May Day kemarin di Jakarta. Choi Yonggi bersama teman-temannya dipukul, lehernya ditendang, diinjak sampai dia sesak, dan dia ditangkap kepolisian. Kemudian hidungnya sampai berdarah segala macam karena pendarahan internal. Dia masih disuruh diinterogasi, dan saat diinterogasi nggak lama kemudian keluarlah BAP-nya, dan nggak sama sekali persis dengan apa yang dia ngomongin. Jadi misalnya apa yang dia omongin, ya saya cuma lagi lewat karena saya mau nyembuhin orang, ditangkap, dipukul. Jadi BAP-nya adalah ya ini terjadi salah pahaman gitu-gitulah dok. Jadi beda banget. Artinya saya pengen bilang, kenapa bebaskan seluruh tahanan demonstran ya kemarin? Karena hari ini udah pasti kalau misalnya mau pakai versi, polisi akan kekekehan. Jadi kita nggak punya. Gue paham. Kalau misalnya ada yang paling vokal. Yes. Pada saat demonstrasi mungkin yang berwajib melihat, wah ini nih biangnya nih. Kayaknya kalau ini ditangkap agak mereda nih. Ya kan? Oke, gue setuju kalau itu dibebaskan. Namanya juga kan ada orang yang lebih vokal ya, berbicara ya. Atau orang yang bisa memimpin ya kita ngomong ya. Gue setuju itu dibebasin. Pertanyaannya adalah, kalau yang ditangkap, karena ada juga yang ditangkap, 9 orang yang menjarah rumahnya Uya Kuya itu ditangkap. Ada juga yang ditangkap ngejarah rumahnya Ahmad Syaroni, dan ada juga yang ditangkap ngejarah rumahnya Ibu Sri Kemenku ya. Nah, dibebasin juga kah? Itu masuk dalam sini juga kah? Karena kan demonstran dok. Itu bukan demonstran. Mereka bukan demonstran. Demonstran tuh kita datang ke satu titik aksi bersama. Misalnya kalau Polda Metro Jaya kita bawa isu soal untuk akuntabilitas Kapolri harusnya mundur gitu. Keadilan korban. Itu bebasin tolong bebas ya. dong gitu. Walaupun misalnya dia bertahan sampai malam. Tapi kalau misalnya penjarahan, dia bukan part of eskalasi gerakan sipil dan demonstrasi. Jadi ini harus kemudian dibedakan. Tapi lagi-lagi jangan sampai aparat penegak hukum hanya berani nangkep yang akhirnya ikut-ikutan. Tapi yang jelas dari awal memprovokasi, semua videonya udah ada, dibiarkan karena mungkin bagian dari mereka. Itu jangan sampai dok. Oke, sepakat. Bacakan lagi. Yes, dan apa ini tugas polisi nih? 10 ya tadi, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Setuju. Ini saya setuju. Bahkan yang saya ngelihat seberapa gampangnya mereka, kadang-kadang ada di beberapa video ya, menggunakan tangan mereka untuk memukul ya. Kalau menurutku ini sudah di era tahun 2025, harusnya tidak seperti itu lagi. Bahkan senjata dok. Yang mengerikan itu paling saya tegang ya dok, ketika Sabtu kemarin. Saya nggak di lapangan jelas lah. Saya tapi ada di daerah
Pusat gitu ya, Jakarta Pusat. Itu nongkrong kayak lagi malam tahun baru, jedor gitu. Dan kami kan semua ngelihat di IG dong, hanya IG dong source of information kami, sama X lah. Termasuk ada jurnalis TV One yang ditangkap kan, lagi nge-live gitu, live di YouTube. Di sana, di Kuitang itu, lampu dimatikan, listrik semua dimatikan, dipadamkan. Kemudian aparat diperbolehkan untuk menembak. Dan Kapolri sudah bilang, iya, dia memerintahkan menembak. Dan kalau kata Kapolri, atas dasar perintah Presiden Prabowo ya, katanya gitu. Dan bayangin, kalau dokter lihat videonya, ntar mungkin timnya bisa menginput ya. Videonya mungkin cuma 30 detik dok, dari kejauhan, gelap, kita cuma bisa lihat orang lari, dan lampu tembakan, dar. Dan ada di situ yang akhirnya tertembak gitu. Dan itu kan unlawful killing ya, kalau di dalam hukum. Yaitu pembunuhan yang tidak sama sekali dibolehkan oleh hukum. Tapi ada ditembak memang? Ada dok, ada bahkan video pakai baju putih kayak dokter nih. Dia lari, dar, langsung jatuh. Lihat kan? Nah, gitu. Jadi, mereka semua ini manusia lah, Pak Polisi gitu ya. Bahwa mereka kemudian marah dan mungkin berlebihan sampai malam gitu aksinya bagi kalian, berlebihan. Mereka ini bukan orang-orang yang pegang senjata dok. Mereka ini nggak bawa bom. Mereka ini bahkan nggak membawa ideologi dok. Mereka cuma lagi marah aja. Kalau misalnya mau ditangkap ya silakan lah sesuai SOP. Nggak dengan senjata. Oke. Dan ini 2025 gitu kan. Untuk TNI, dok, 12 segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13 tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, yaitu pengamanan ya. Oke. 4 komitmen publik TNI untuk tidak masuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Oke, gue sepakat. Karena bukan itu juga yang kita inginkan. Ya. Kita ingin reformasi, bukan pengen perubahan ke pemerintahan ya. Yes, gitu. Oke. 15, 16, 17 terakhir adalah 15 pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, mitra ojol di seluruh Indonesia. Ini menjadi pertanyaan gue. Yes. Kenapa ini maunya 1 minggu? Setahu gue sih 3 kali presiden kagak beres. Gini sih dok, bukan tiba-tiba. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Mungkin lebih tepatnya juga 8 kali kali ya. Karena presiden dari presiden pertama sampai presiden sekarang. Ya. Gaji guru itu masih yang honornya masih 250.000, 300.000 satu bulan. That's it. Makanya gini dok, soal upah, misalnya guru lah spesifik ya dok. Kalau dokter membedah APBN kita, Kementerian Pendidikan itu punya 20% anggaran paling gede. APBN. Iya. Artinya bodoh sekali kalau ada menteri dan menteri keuangan ini sangat bodoh menurut saya ketika dia bilang bahwa kenapa guru harus digaji oleh APBN. Dia nggak bilang beban sih, tapi kan itu implisit untuk bilang guru ini bukan APBN. Loh, Bu Sri tolong tanyakan, kalau gitu kenapa ikan harus pakai APBN? Kenapa MBG harus pakai APBN? Kenapa gaji-gaji pejabat harus pakai APBN? Kenapa wakil menteri yang rangkap komisaris harus pakai APBN? Kenapa tunjangan DPR harus pakai APBN? Jadi ini namanya pilih kasih dan kesenjangan. Dan kita nggak mau gitu. Negara jadi mode cuek dan mode ignoran kepada guru dan seterusnya. Artinya dok, the matters of this problem only political will. Makanya kenapa desakan ini jadi matters, mumpung situasi krisis kayak gini, pejabat lagi takut sama kita, ya udah. Gue setuju. Pertanyaannya, kenapa optimis sekali 7 hari, Pak? Oke. Karena menurutku 8 presiden juga tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nggak berharap tiba-tiba dalam hitungan hari atau seminggu ini tiba-tiba guru jadi sejahtera ya dok? Di-okein aja. Di-okein dan kemudian dijelaskan apa eskalasi ke depannya. Oke. Kan kebijakan, saya orang ilmu pemerintahan, kebijakan publik butuh perencanaan, prototyping dan lain sebagainya. Tapi political will kita butuh dengar, yes, saya akan, dan ini janji politik saya. Kalau saya bohong, jangan pilih saya lagi 2009. Apa kayak gitu dok, yang bikin tentang publik? Gitu sebetulnya. Oke. Yang ke-16 dan ke-17? 16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Ke-17, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Ya, itu 3 terakhir kalau menurutku nggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Kalau penuntasannya. Ya, 3 terakhir itu tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Nomor 16 tadi tentang apa? 16, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Iya, caranya bagaimana? Nah itu yang
kita perlu diskusikan lebih panjang sama negara gitu dok. Kita nggak masukin di sini. Nah bahkan gini dok, kalau tadi ngomongin deadline. Jadi ada 8 tuntutan deadline 1 tahun. Ya Gitu. harusnya kalau menurutku sih 3 terakhir itu lebih cocok ke 1 tahun ya. Karena kalau kita ngomong tadi mencegah PHK ya, artinya harus menciptakan kestabilan perekonomian. Yes. Sekarang yang kita rasakan saja, yang pengusaha rasakan, UMKM rasakan, pajak tinggi, betul. perekonomian Pungli. susah, daya beli gak bagus. Kalau misalnya cuma neken pengusaha aja ya, tinggal tunggu waktu aja sih menurutku. Betul. Jadi kalau yang di atasnya harus dibuat bagus, akuntabel. Ya perekonomiannya bagus, bisa berputar sehingga mereka yang ada di bawah pun keangkat juga. Jangankan mau naik UMR, 2 kali UMR pun kita Berani. pengusaha pun oke kok kayak gitu. Betul. Makanya kalau saya ini dok ada 8 ya, mungkin saya bacakan secara cepat aja. Oke. Ini 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun. Deadline 31 Agustus 2026. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Setuju. Ada penjelasannya di sini. Kalau bisa nggak pemilihan ulang sekarang? Kalau dulu kan masyarakat lagi skeptis ya, yang dipilih pelawak kan gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih sadar. Jadi yang dipilih harusnya lebih benar. Amerika tuh ada namanya pemilu sela dok. Jadi bagaimana mengevaluasi dewan-dewan di Amerika, ada pemilu sela 2,5 tahun sekali pemilu. Jadi mereka tuh tiap blunder bisa langsung ganti di pemilu. Ya, tapi yang pengen aku garis bawain di sini, karena yang penontonku aku anggap orang-orang pintar. Ya. DPR itu tidak mungkin dibubarkan ya. Betul. DPR itu tidak mungkin dibubarkan. Yes. Aku juga kecewa. Ya, tapi kalau DPR dibubarkan, kok negeri komunis kita jadinya. Betul. Makanya itu narasi yang berbahaya kalau kita tidak geser ke arah substansinya. DPR bubar ya, presiden sangat berkuasa ya, akhirnya jadi komunis akhirnya. Sekarang aja DPR presidennya sangat koalisi besar. Gitu. Apalagi kalau DPR tidak ada. DPR penting sekali. Cuma siapa yang duduk di DPR itu harus berkualitas. Gue setuju. Satu, siapa yang duduk, kedua kita cara mengawasinya seperti apa. Ya, dan punya ideologi yang memang bagus untuk negara, bukan pengen keren-kerenan atau juga pengen menambah pundi-pundi uang doang. Nah, makanya masuk nomor 2 dok. Bagaimana membuat akhirnya dewan atau pejabat kita itu tidak menang hanya karena kekayaan dan juga popularitas. Kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Karena partai politik yang baik dan partai politik yang direform akan memberikan kesempatan untuk kita siapapun, terutama orang-orang muda, ikut berintis di partai, merit system, dan kemudian diberikan rekomendasi untuk maju dan akhirnya menang. Gue setuju, tapi pertanyaannya itu diminta ke siapa? Nomor 2, ketika kita ngomongin reformasi partai politik dok, ada undang-undangnya, undang-undang partai politik, yang harus mengesahkan dengan partai politik DPR. DPR adalah ketum parpol ya atasannya, atau quote-unquote koordinasinya lah gitu. Makanya ketika kita lagi mendorong partai politik untuk lebih transparan, parpol juga harusnya serem dok. Permintaannya ke siapa? Permintaan presiden tidak bisa mempengaruhi ya. Apa sih kalimat yang lebih ininya? Bisa dok. Hah? Bisa. Ini saya juga mau ngatur dapur orang. Bisa. Emang Jokowi nggak ngubah Erlangga jadi Bahlil? Tukang kayu pohon beringin kan katanya. Motong beringin kan katanya. Bukan dari mulut saya ya. Artinya saya bilang gini, di Indonesia itu kenapa ada bahasa kuatkan pengawasan eksekutif? Suka nggak suka dok, hari ini eksekutif itu dia begitu luar biasa powerful. Dia punya militer, dia punya polisi, dia punya kementerian, dia punya ASN, bahkan dia punya koalisi namanya partai politik. Kalau kita melihat misalnya kabinet Jokowi kemarin, yang di luar posisi itu hanya PKS dan Demokrat. Itu pun semu. Begitupun sekarang hanya PDI Perjuangan yang di luar. Tapi pada akhirnya kan juga PDI-nya bisa dikomunikasikan. Nggak totally beroposisi banget gitu. Artinya presiden itu kalau punya political will, dia bisa kok minta parpol itu untuk ngikutin agenda yang dia mau karena bagus untuk publik. Contohnya apa? Undang-undang TNI. Itu kan sebenarnya agendanya keinginan Pak Presiden. Dan bukti parpol semua pada mau gitu. Oke, lanjut. Ketiga, susun rencana reformasi perpajakan lebih adil. Oke, setuju. Nggak pakai debat. Betul. 4, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Aku pengen tambahin tadi yang nomor 3 tadi ya. Untuk mungkin Ibu Sri Mulyani, kalau misalnya Ibu Sri Mulyani dengar ini. Iya. Bagiku sih sebenarnya negara yang bagus itu memang negara yang pajaknya tinggi ya. Betul. Negara yang pajaknya itu tersusun dengan rapi dan bagus. Ya. Sebenarnya bagiku pengusaha itu kita nggak ada masalah tentang itu. Kalau perekonomiannya Bagus. Sekarang ini kita semuanya tahu bahwa 2024, 2025 itu perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Yes. Bukan hanya Indonesia,
tapi ini terjadi pada dunia. Betul. Dan tidak bijaksana ketika perekonomian lagi tidak baik-baik saja, tapi pajaknya tinggi. Yes. Ini kan nggak balance ya. Kalau misalnya kita ngomong lagi ada peningkatan perekonomian kita dan pajaknya meningkat, aku masih ini betul. nih nyebabin masyarakat itu sebenarnya marah. Betul. Karena lagi susah, malah ditinggiin pajak, cekik gitu. pajak. Nah ini juga jadi satu kritik untuk negara kita sih, Dok. Jadi negara kita ini negara FOMO dan labil. Kenapa? Mau sekolah harganya mahal, ditirunya adalah Finlandia. Tapi gaji gurunya ditiruin negara-negara terbelakang. Mau pajaknya tinggi, diambil negara Skandinavia. Tapi misalnya kebijakan publik sekolah dijadikan swasta bukan negeri, ikutin di Amerika gitu. Mau militer biar tertib usahanya, mau kayak di Vietnam. Tapi Vietnam kan gaji guru sejahtera, yang itunya nggak diikutin. Jadi negara kita negara yang FOMO dan juga negara yang labil, yang diambil negara lain cuman yang nguntungin kekuasaan. Yang jadi bebannya, contoh tadi gaji guru harus tinggi kan, Vietnam tuh disebut Pisanomics tuh. Mereka jadi besar bukan hanya karena tentara, itu bukan nggak ada hubungannya. Tapi karena mereka menjadikan pendidikan sebagai ekonomi penunjangnya, makanya Pisanomics. Gitu. Jadi negara kita harus bisa punya standing point lah. Oke. Nggak usah harus FOMO. Lanjut. Kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Setuju. Keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian, food estate, dan Oke, sebagainya. setuju. 7, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Setuju. 8, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan yang memberatkan buruh dan lain sebagainya. Saya pikir dari semuanya permintaan yang diminta tidak sulit ya. Tidak sangat sulit ya. Artinya masih dapat dilakukan. Betul, makanya kalau ini slide terakhir itu kami menunggu trust is earned, not given. Gitu. Jadi kalau Pak Presiden kemarin bilang di dalam pidatonya, dokter, jadi dia bilang, beliau tuh bilang gini kan, percaya kepada pemerintah. Ini mungkin kebiasaan Pak Prabowo ini ada di komando ya. Percaya tuh diminta gitu. Percaya pada pemerintah. Abang ada meme-nya, Dok, di Twitter. Jadi kayak, percaya pada pemerintah. Ada yang nanya, tapi kan kamu gini-gini. Ya percaya pada pemerintah gitu. Jadi kayak percaya maksa, bukan kita memberikan itu. Makanya, tolong Pak Presiden, kita hari ini masih percaya kepada Bapak. Ya kita tunggu aja. Oke. Masih nggak Bapak berpihak kepada kita? Terakhir. Yes, Dok. Memang benar nggak katanya ada buzzer dari pemerintah bayaran 150 juta? Iya kan kalau misalnya kita ngelihat pengakuan misalnya Bang Jerome Pauline, ya dia dapat tawaran itu Dok. Dan saya rasa hari ini nggak akan ada yang punya keberanian ngambil itu sih. Karena kalau ada, wah habis sih karirnya. Cancel di mana-mana pasti. Artinya saya pengen bilang gini sih, Dok. Jadi ada satu nuansa yang baru saya rasakan selama saya hidup gitu, Dok, di Indonesia ini. Adalah nuansa pejabat takut kepada rakyat. Kemarin ketum-ketum parpol diwawancara, diem semua, takut ngomong, salah ngomong. DPR nggak ada yang statement, nggak ada yang di podcast, takut salah ngomong semua. Ini jadi bukti kita tuh berdaulat. Ternyata bukan cuma gue yang takut ya, dia juga takut ya. Iya. Tadi saya harusnya ngisi di salah satu stasiun TV itu bareng politisi, saya nanya kenapa di-cancel, takut salah ngomong. Artinya kita tuh bisa loh guys, berdaulat, dan kita tuh bisa loh betul-betul berdikari. Selama rakyatnya cerdas, kritis, bersatu, dan on the right track gitu, ngomongin soal substansi dan isu. Makanya nuansa hari ini tuh bagi saya harus bertahan panjang di bangsa ini, tapi in a good way. Ketakutan tuh in a good way. Mereka tahu kalau mereka salah ngomong, salah kebijakan bisa kapanpun dipecat, ya bisa digulingkan gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, pemerintah itu jangan sampai membuat publik marah terus-terusan dan memulai revolusi yang mereka tidak pernah inginkan. Revolusi Prancis itu kan adalah revolusi yang dimulai, Dok, dari rakyatnya tercekik pajak di bawah kepemimpinan Louis ke-16. Hidup bermewah, nama istrinya Marie Antoinette, mandi susu dan lain sebagainya. Kemudian aparatnya begitu brutal, bahkan ada penyerangan penjara Bastille tuh aparatnya bunuhin. Gak lama akhirnya rakyatnya bersatu marah, dan kalau revolusi Prancis, ujungnya kan kepalanya dipenggal semua, ditontonin. Poin saya adalah, ya itulah kedaulatan. Ketika sekarang kita ngomongin penggal kepala, konteksnya adalah memberikan hukuman kepada pejabat publik. Misalnya soal dia dipecat, dia tidak dipilih lagi, dan sebagainya. Artinya, negara jangan
jangan main-main lah ngurus bangsa ini karena bangsa yang besar. Setuju. Pun rakyat itu juga jangan ngerasa lemah karena kita juga berdaulat, itu sih. Setuju. Ada satu hal yang aku paling setuju, kata-kata aku setuju sih dengan apa permintaan dari demonstran, tapi ada satu yang mungkin aku sangat setuju sekali adalah gaji guru. Yes. Menurutku Indonesia sudah terlalu lama masyarakatnya dibodoh-bodohin ya. Betul, Dok. Dibodoh-bodohin. Banyak sekali aku pikir hal-hal yang hoax kita terima. Yes. Banyak sekali hal-hal yang salah paham. Bahkan ada orang yang nggak bisa bedain Dewi Sandra dengan Sandra Dewi aja masih nggak bisa bedain kan. Terus protes salah kamar Komen lagi ya, kan. di komen. Terus kalau misalnya kita marahin, dia malah marah balik lagi kan, gitu kan. Betul. Artinya kan di sini kan kita ngelihat kan tingkat kecerdasan, ini kata data ya, bukan Betul. kata aku ya. Iya, Kan rata-rata katanya IQ orang Indonesia Betul. 78. Iya, pendidikan Indonesia tuh tertinggal ratusan tahun, Dok, di negara lain. Itu kata data, bukan Betul. kata saya Iya, ya. betul. Jadi kan kalau IQ 78 kan artinya tidak bagus. Iya. Padahal kalau kita ngelihat dari zaman Pak SBY kalau aku nggak salah, itu sudah pendidikan gratis kan? Yes, SD sampai SMP, Iya, SMA. akhirnya sampai SMA. Yes. Ya artinya dari zaman Pak SBY SD gratis, lalu naik lagi ke SMP gratis, lalu akhirnya sampai ke SMA gratis. Tapi yang kita rasakan sekarang kualitasnya tetap nggak baik-baik saja kan? Iya, betul. Artinya apa? Ini kan dilakukan secara formal, secara kuantitas, tapi secara kualitasnya nggak baik-baik saja nih. Iya. Kenapa nggak baik-baik saja? Salah satunya adalah karena guru gajinya sangat rendah. Sangat rendah. Guru sangat tidak dihargain. Akhirnya yang pintar malas jadi guru. Ya. Ya kan? Karena ngerasa guru ini nggak punya... Nggak ada prestisnya, Dok. Iya, paling yang kepengen banget, atau bapak yang guru, guru. atau apalah kita ngomongnya. Betul. Akhirnya kan jadi tidak berkualitas nih. Betul. Yang kita pengen ini kan bukan cuma gratis. Iya. Kita juga pengen ini berkualitas. Betul, loh. sepakat. Kita pengen bukan serangan fajar loh. Kita kenapa sih DPR yang menang seperti ini? Ya karena akhirnya kita sama-sama pemilu tahu. kita dengan politik uang. Kita sama-sama tahu kan? Betul. Ada nggak yang nggak politik uang? Dikit banget, Dok, ya. Dan mungkin tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Logik kan? Artinya mereka terpilih itu karena masyarakat masih bisa dibodohi. Yes. Tapi kalau masyarakat yang sudah pintar berkualitas tadi, Yes. harusnya ini nggak bisa dibodohin lagi. Betul. Mohon maaf ya, aku tergelitik kali ada kata-kata orang yang kemarin ada salah satu artis yang jadi anggota DPR, setelah diprotes, terus dia ngomong, saya akan memberikan semua gaji saya untuk di masyarakat di bawahnya ya. untuk guru-guru masyarakat di bawah saya. Gue ngomong itu adalah hal yang paling goblok yang pernah gue dengar. Karena harusnya benahin sistem ya. Lu mau nggak kerja? Iya itu. Misalnya lu kerja nih di perusahaan besar nih, terus lu ngomong gajiku akan gue kasih ke karyawanku semuanya. Paling fokus pada performa kan, Dok. Apa yang kemudian diberikan kontribusi dia. Bodoh nggak? Betul. Bodoh banget sih. Kecuali lu korupsi jauh lebih banyak daripada gajimu, sehingga gajimu terlalu kecil dilihatnya, sehingga gaji ya udah bagi karyawan aja. Iya. Bener kan? Iya. Sekali lah hadiah. Logik dong. Betul. Kecuali kayak gini nih, gue punya klinik kecantikan Athena, gue punya perusahaan besar, gue ya ada duit lah pemasukan bagi gue. Terus gue mau mendedikasikan diri ke pemerintah. Gue gak butuh duit deh. Pokoknya gue pengen benerin nih tentang skincare nih misalnya kayak gitu ya. Artinya kan ada keinginan dalam diri hatiku kan. Aku gak peduli duit berapa sih kecil, perusahaanku bisa bayar aku kok kayak gitu punya. Itu logik. Yes. Ini gak ada job lain. Betul. Gak ada perusahaan lain. Gak ada sampingan lain. Yes. Terus ngasih gaji ke guru di konstituen dia ya, dapil dia. Logik gak? Enggak lah, Dok. Terus yang di bawah ngerasa seneng. Hore, terima kasih. Pembodohan itu. Anda baik sekali. Betul. Anda, wah saya pilih lagi lah nanti. Yes. Pembodohan itu, Dok. Makanya kalau saya pengen bilang, mungkin ada satu buku yang teman-teman harus baca. Bukunya bagus. Ini buku udah memenangkan banyak awards di dunia. Namanya Pendidikan Kaum Tertindas. Bukunya Paulo Freire. Buku ini bilang, Dok, dalam banyak negara, kemiskinan itu memang dipelihara dan disengajakan, Dok. Kebodohan memang dipelihara dan disengajakan. Kenapa? Semakin masyarakatnya miskin dan bodoh, semakin masyarakat yang tidak berpendidikan, semakin mudah untuk kekuasaan terus-terusan korup dan tidak ada yang mengkritisi. Terus-terusan berkuasa tanpa perdebatan isu, tapi dengan bayar-bayar saat pemilu, dan lain sebagainya. Jadi hari ini memang kita lihat nuansa bahwa kemiskinan itu dipelihara. Akhirnya apa, Dok? Ya yang terjadi sekarang. Kalau ada betul chipcon ini, ya akhirnya kan yang jadi pion-pionnya masyarakat yang hari-hari nggak punya pekerjaan, nggak punya sesuatu yang perlu dipertaruhkan. Ya itu. Coba semuanya sejahtera.
mikir kali, "Ah enggak, besok gue masih ada kantoran, masih ada gawe," gitu. Ya akhirnya Dimanfaatkan ya? ya itu, dan rakyat lagi bagi saya nggak salah rakyat. Tapi yang salah tuh yang kemudian harusnya membimbing publik ini ke arah yang lebih baik, yang malah enggak dimanfaatin untuk agenda mereka doang. Itu yang mengerikan lah sebetulnya. Ya, tapi kalau misalnya memang benar, gaji guru akan sejahtera, aku pikir sih Indonesia 10 tahun lagi akan luar biasa sih. Harus dong, karena ya Indonesia Emas 2045 tuh bagi saya jadi cuman kayak judul seminar gitu loh. Tapi saya nggak pernah ngerasa itu betul-betul agenda yang, karena kan saya nggak kan umur 45, saya kan kalian 2000 dong. 2045 saya umur 45 gitu, lagi saya yang mimpin negeri ini kan sama teman-teman saya nih. Dan saya nggak merasakan nuansa pas saya mimpin bakal udah jadi mantep sih negara ini gitu. Kalau masih terus-terusan begini. Makanya ketika ada momen sekarang, huru-hara ini bagi saya nggak boleh cuma berhenti jadi apa ya, konten-konten yang memang menyatukan kita. Dia harus berubah jadi reformasi segala hal termasuk pendidikan. Gitu. Pendidikan penting sih. Betul. Kadang-kadang aku ngelihat orang ngebully diterima, dihargain, malah dibilang menyatakan kebenaran, bahkan nggak bisa bedain pemerasan dengan kesepakatan. Pengen ngomong nanti salah kan. Memang gurunya gaji harus tinggi sih memang. Iya, betul. Kalau menurutku gaji guru memang harus tinggi sih. Karena gini, Dok. Misalnya saya ini akan mengkritisi semua orang yang ngomong kayak gini. Nggak bisa lah masyarakat kita ini diajak sejahtera. Masyarakat kita ini bodoh, susah. Buang sampahnya di pinggir kali dan bla 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 bla. Saya pengen bilang bisa. Kita ambil contoh apa? Kereta api Indonesia. Kita tahu bagaimana dulu kereta api ini menelan korban banyak, kecelakaan kah? Atau mungkin berdiri di atas kemudian kena tiang listrik kah? Calo kah di sana? Di dalamnya juga pakai rokok, empet-empetan. Lihat ketika akhirnya ada satu orang yang benar ya, Ignatius Jonan beserta dengan timnya mereform KAI, lihat sekarang siapa yang berani naik atas kereta, merokok di kereta. Artinya, kultur masyarakat dia bisa berubah kalau di tangan pemimpin yang baik yang ngerti sistem. Jadi gitu dong. Jadi bagi saya bisa, nih semua ini bisa banget. Naik sih, standar pendidikan kita naik dari yang dulu ya. Naik dulu, tapi masih belum. Tapi naiknya gini dong, kalau yang negara lain tuh gini. Iya. Agak timpang ya. Iya, antara tadi memang sengaja dibuat bodoh, atau memang secara kualitas karena gaji guru tadi. Iya. Dan ya artinya kan, pokoknya gini dok, ketika kita tahu APBN 20% pendidikan, kok bisa guru belum sejahtera? Artinya kan di situ ada, makanya sangat kecewa betul ketika 20% Menteri Nadiem Makarim diperiksa KPK karena korupsi Chromebook. Dia ini udah kaya raya dari Gojeknya. Masa ya dia masih harus terlibat korupsi Chromebook gitu. Jadi hal kayak gini kan bukti bahwa di internal Kementerian Pendidikan pun ternyata political will orang yang katanya nggak berparpol, yang katanya kuliah di luar, ini sama aja. Artinya ini memang butuh reformasi struktural. Saya selalu bilang gini dok, saya nggak percaya kita itu bisa menjadi bangsa besar karena satu, juru selamat, kedua, Satria Piningit, ketiga, Jaya Baja, 4, Ratu Adil, enggak. Kita tuh enggak lagi menunggu satu orang yang menyelamat kita. Jadi saya paling kritisin kalau ada orang bilang, semoga abang bisa presiden biar bisa ngubah semua. Enggak bisa. Ini tuh perjuangan generasi, harus segerbong generasi yang merubah. Ada yang di pengusaha, akademisi, swasta, politisi, dan lain sebagainya. Masing-masing reform. Enggak bisa satu doang orang. Mengandalkan anak muda. Terima kasih. Thank you, Richard.